Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah innaka sami'un mujib. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita sekalian sehingga kita bisa melakukan kajian untuk yang kesekian kalinya, dan mudah-mudahan kajian ini akan memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita sekalian, wabil khusus untuk orang tua kita semuanya, para guru-guru kita, dan mudah-mudahan semua ini bisa meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam channel kita Gria Ulum Syariah, dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita yaitu dengan tema bagaimana provokasi orang munafik dan ibrah lainnya dalam Ghazwah Bani Al-Mustalik atau Ghazwah Al-Muraisi. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dan kita ambil dari kisah Ghazwah Bani Al-Mustalik atau Ghazwah Al-Muraisi ini adalah yaitu keberadaan orang-orang munafik dalam barisan mujahidin atau para pejuang Islam di Ghazwah Bani Al-Mustalik ini, yaitu terbukti dengan keikutsertaan Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya dalam Ghazwah ini. Tetapi kita perlu pahami bahwa motivasi mereka tentu berbeda dengan motivasi orang-orang Islam yang ikhlas, yang senantiasa betul-betul beriman dan mencintai agama Islam ini. Jadi kalau mereka itu motivasinya adalah demi ingin mendapatkan maslahah duniawiyah, gitu. Karena dalam pantauan mereka bahwa ghazawat atau perang yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya ini selalu memperoleh kemenangan dan sekaligus juga memperoleh ghanimah atau pampasan perang. Oleh karena itulah mereka tertarik bisa ikut serta dalam ghazwah yang diselenggarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjadi satu pelajaran bagi kita sekalian bahwa orang-orang munafik itu bukan satu hal yang mustahil gitu akan berada dalam sufuf al-mujahidin fil Islam, dalam barisan para pejuang Islam, tetapi mereka juga ikut serta dalam mereka. Oleh karena itu bukan satu hal yang aneh itu kalau sampai sekarang umpamanya bahwa dalam barisan orang-orang Islam yang berjuang, maka di sana juga ada orang-orang munafik gitu. Bahkan kalau kita kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa kalau tidak salah, Allah menyebutkan
innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi mereka juga melakukan sholat itu bersama orang-orang muslim, tetapi keikutsertaan mereka itu adalah dalam rangka mengacuhkan umat Islam gitu, membuat gaduh, membuat huru-hara dan sebagainya. Jadi oleh karena itu menjadi sesuatu yang tidak aneh kalau dalam barisan orang-orang Islam yang memperjuangkan nilai-nilai Islam ini juga terdapat di antara mereka yaitu orang-orang munafik. Seperti dalam Ghazwah Bani Al-Mustalik tadi. Gitu. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sikap kita atau mauqif kita kepada mereka tentu seperti yang ditaujihkan atau diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun, bahwa kita tetap melakukan kewaspadaan yang maksimal. Karena Allah menyatakan humul adu fahdharhum. Jadi mereka itu adalah para musuh-musuh, oleh karena itulah kita harus senantiasa waspada. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini terbukti dengan apa yang dilakukan oleh mereka, yaitu yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini ketika dia melihat celah untuk memporak-porandakan kesatuan dan persatuan kaum muslimin, maka itulah dimanfaatkan dan digunakan untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka melemahkan dan memecah belah persatuan dan kesatuan umat Islam. Yaitu terbukti ketika dia melihat bahwa Ummul Mukminin Siti Aisyah yang pulang ke Madinah dalam keadaan terlambat dan kemudian dibawa oleh seorang sahabat yaitu Sofwan bin Al-Mu'attal As-Sulami karena ada masalah itu, maka itu dimanfaatkan dan digoreng oleh dia, dan akhirnya sempat juga di antara orang-orang Islam yang baik itu termakan juga dengan isu yang dusta dan yang tidak benar itu, yaitu terkait dengan sahabat Mistah bin Utsatsah. Sampai kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala yang membebaskan dan yang mengklirkan bahwa Siti Aisyah adalah seseorang yang bari, yang terbebas dari tuduhan dusta itu, maka ketika itu dia bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada sahabat Mistah bin Utsatsah ini. Walaupun dia adalah salah seorang masih kerabatnya dan juga dia termasuk salah seorang yang ikut hadir dan ikut beserta ikut andil dalam Ghazwah Badar. Dan akhirnya setelah firman Allah SWT itu dia bersumpah untuk tidak apalagi memberikan bantuan kepada dia. Tapi akhirnya Allah memberikan petunjuk dan koreksi bahwa sikap yang seperti itu tidak lebih baik, dan kemudian dijanjikan oleh Allah untuk memberikan maghfirah, untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Akhirnya Abu Bakar Siddiq lebih memilih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan beliau kembali memberikan santunan kepada sahabat Mistah bin Utsatsah. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini juga ada sebuah pelajaran bagi kita sekalian bahwa ketika seseorang itu melakukan sumpah gitu, dan ternyata di sana ada sesuatu yang lebih baik menurut Allah, walaupun sesuatu itu secara eksplisit itu bertentangan dengan keinginan nafsunya begitu, maka ketika itu lebih baik untuk dibatalkan sumpahnya tadi dan kemudian bayar kafar seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, kemudian lagi pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa dibebaskannya Siti Aisyah dari tuduhan yang
dusta, tuduhan yang tidak senonoh itu adalah merupakan bara'ah qat'iyah, yaitu dibersihkannya Siti Aisyah merupakan satu sesuatu yang qat'i, satu informasi yang qat'i gitu ya. Oleh karena itu, karena didasarkan pada nas Al-Qur'an itu, oleh karena itu bagi siapapun tidak boleh atau hukumnya tidak diperbolehkan atau dinyatakan salah begitu ketika dia memiliki sikap yaitu meragukan akan kesucian dan kebersihan Siti Aisyah. Sehingga seperti kelompok tertentu seperti Syiah yang menyatakan bahwa Siti Aisyah ini adalah seseorang yang memiliki noda begitu, ini jelas bertentangan dengan akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah yaitu kita tetap disunnahkan untuk melakukan silaturahmi kepada orang-orang yang walaupun dia ini berbuat tidak baik dengan kita begitu. Yaitu istihbab silatil arham wa in kanu musiin gitu ya. Seperti dalam kasus tadi. Jadi sahabat Mistah bin Utsatsah yang dia melakukan satu pelanggaran yaitu ikut terlibat dalam isu-isu yang tidak benar tadi. Tetapi kemudian pada akhirnya Abu Bakar Siddiq, ya sahabat Abu Bakar Siddiq tetap dianjurkan untuk tetap memberikan santunan dan bantuan kepada sahabat Mistah bin Utsatsah ini. Jadi ini satu pelajaran yang bisa kita ambil dan bisa kita petik bahwa seseorang yang dalam posisi tidak berbuat baik dengan kita umpamanya, maka kita tetap disunnahkan atau dianjurkan untuk melakukan silaturahmi. Dan termasuk dalam kaitan dengan silaturahmi adalah memberikan bantuan kepada mereka tadi begitu. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah yaitu istihbab al-afwi was-safhi 'anil musiin gitu. Jadi kita disunahkan atau dianjurkan untuk memaafkan kepada orang-orang yang berbuat baik, yang berbuat buruk gitu. Walaupun kita dalam posisi ini bisa juga tidak melakukan itu gitu. Dan ini seperti dalam ayat yang lain menjadi salah satu sifat khas yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Imran ketika Allah memberitakan tentang sifat-sifat orang munafik, orang-orang muttaqin, beliau mengatakan, Allah berfirman, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra wal dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas gitu. Jadi orang-orang yang memberikan maaf kepada orang-orang yang berbuat buruk tadi. Jadi ini menjadi satu pelajaran juga bagi kita sekalian bahwa ketika seseorang ingin menjadi orang yang bertakwa gitu, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ketahui bahwa orang yang bertakwa itu adalah mendapatkan cinta dari Allah, innallaha yuhibbul muttaqin gitu. Atau orang yang bertakwa itu akan mendapatkan pendampingan dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun gitu. Maka salah satu cirinya adalah dia memiliki kesanggupan untuk memaafkan pada orang-orang yang tidak berbuat baik kepada dia. Oleh karena itu dia tidak memiliki dendam, tidak memiliki kebencian yang dikelola terus begitu, tetapi dia pandai memaafkan kepada orang-orang yang berbuat salah tadi. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah yaitu seseorang seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq tadi, yaitu al-musara'ah ila ta'atillah fi awamirihi wa in kanat mukhalifatan lima yuriduhu al-muslim. Jadi
seseorang mukmin yang baik itu adalah dia memiliki sikap segera gitu, artinya bercepat-cepat untuk taat kepada perintah-perintah Allah, walaupun perintah itu barangkali mungkin tidak sesuai dengan keinginan dia gitu, keinginan nafsu dia gitu. Ya tadi seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq begitu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq tadi ketika telah turun firman Allah SWT yang membebaskan Siti Aisyah dari keterlibatan atau dugaan atau sangkaan atau tuduhan yang dilancarkan oleh orang munafik tadi, dan ketika itu dia bersumpah untuk tidak memberikan santunan atau bantuan kepada sahabat Mistah bin Utsatsa karena dia terlibat dalam kasus ini, maka ketika itu Allah memberikan satu petunjuk agar supaya dia tetap memberikan bantuan karena itu tidak layak dilakukan oleh orang-orang ulul fadl, yaitu orang yang memiliki keutamaan dan kelebihan untuk memberikan bantuan kepada para masakin, para muhajirin. Maka ketika itu dia cepat mencabut sumpahnya tadi dan kemudian dia mengikuti perintah Allah yaitu memberikan ampunan dan dia kembali memberikan santunan kepada sahabat Mistah bin Utsatsa. Jadi inilah sifat yang seharusnya kita miliki sebagai seseorang yang ingin menjadi seorang mukmin yang benar, seorang mukmin yang baik, maka ketika di hadapan kita ini dihadapkan dengan perintah Allah dan juga keinginan nafsu, maka kita lebih mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin itu tidak sesuai dengan keinginan yang kita inginkan dalam diri kita. Jadi para pendengar dan para pemirsa semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini terkait dengan bagaimana provokasi orang munafik di dalam Ghazwah Bani Al-Mustalik dan juga ibrah lain, dan tentu ini menjadi pelajaran yang sangat berguna bagi kita sekalian, terutama tadi yang sudah kita sampaikan bahwa keberadaan orang-orang munafik dalam barisan orang-orang yang berjihad, orang yang berjuang menegakkan agama Islam, itu menjadi sesuatu yang mungkin. Tetapi perlu kita ketahui bahwa motivasinya tentu berbeda. Kalau mereka motivasinya dan tujuannya adalah semata-mata kepentingan ekonomi, kepentingan maslahat, tetapi yang menjadi motivasi para pejuang muslim, orang yang berjuang di jalan Allah yang benar, tentu dia hanya semata-mata ingin menegakkan kalimat Allah, semata-mata untuk menjayakan Islam dan umat Islam. Dan itu bukan satu hal yang mustahil begitu, seperti tadi kita sebutkan bahwa mereka juga bisa juga ikut sholat, ikut nimbrung dalam sholat yang dilakukan oleh umat Islam, tetapi tadi bahwa keikutsertaan mereka bukan dalam rangka betul-betul beribadah kepada Allah, tetapi malah justru ingin mengacaukan, ingin membuat gaduh dan seterusnya. Jadi saya kira itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini, dan mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan pelajaran ataupun kajian kita tentang kisah para sahabat kemudian nanti bisa kita lanjutkan dalam pertemuan yang lain, dan marilah kita tutup kesempatan ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.